Pembangunan Istana Presiden di IKN Nusantara mulai dibangun di awal bulan Januari 2023 ini. Segala macam pengamanan dilakukan, tidak hanya personil polisi yang diterjunkan ke lapangan, alat canggih dari BMKG pun juga dipasang untuk memantau cuaca di lokasi, supaya pembangunan selesai sesuai target. Assalamualaikum semuanya. Kabar terkini di awal tahun 2023, pembangunan Istana Presiden di IKN mulai dijalankan. Tahun ini akan difokuskan pembangunan Istana Presiden beserta lapangan upacara, dikarenakan tahun 2024 harus sudah siap untuk melakukan upacara HUT RI di IKN Nusantara. Maka pengamanan dimaksimalkan untuk kelancaran proses pembangunan. Berikut ini informasi selengkapnya. Seperti biasa, sebelum berlanjut ke pembahasan, dukung selalu channel ini untuk terus berkembang dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya kalian dapat mengetahui kabar terbaru pembangunan di Indonesia. Kabar terkini proyek pembangunan IKN Nusantara, terlihat sejumlah alat berat mulai meratakan lahan lokasi Istana Presiden. Spanduk ucapan selamat datang pun telah terpampang di lokasi pembangunan. Terhampar lahan yang digadang-gadang akan menjadi bangunan inti dan bersejarah di kawasan tersebut, yaitu Istana Presiden Republik Indonesia sekaligus lapangan upacara siap dibangun. Pertengahan Desember 2022 lalu, sejumlah pekerja nampak memasang stiker logo perusahaan yang terlibat dalam pembangunan Istana Presiden. Tampak pula desain bangunan yang lebih dulu terpajang di sana. Terdapat dua mesin alat berat penggali yang sedang bahu-membahu meratakan tanah lahan Istana Presiden. Lahan sekitar 100 hektar itu masih dihiasi sejumlah pohon yang masih berdiri kokoh. Meski belum terlihat bangunan yang telah berdiri, kawasan ini mulai berbentuk sesuai dengan ilustrasinya. Sebagai informasi, desain gedung utama Istana Presiden berbentuk seperti burung Garuda yang mengepakkan sayap berdiri di atas bukit yang dikelilingi hutan. Lapangan upacara dan Istana Presiden tersebut ditargetkan rampung dan dapat digunakan saat HUT Kemerdekaan RI di tahun 2024 mendatang. Pembangunan ibu kota Nusantara di daerah Sepaku Penajam Pasir Utara semakin menggeliat. Di awal 2023 ini akan terus dikebut pengerjaannya. Maka pengamanan di lokasi sangat ketat. Tak sembarangan orang bisa keluar masuk kawasan tersebut. Segala tim personil diterjunkan ke lapangan untuk pengamanan. Kabarnya, pihak Polda Kaltim akan menambah 500 personil demi pengamanan IKN secara lebih intens. Hal itu seperti disampaikan Kapolres PPU AKBP Hendrik Eka Bahalwan. Polres PPU gencar melakukan berbagai upaya pengamanan, salah satunya dengan menggelar patroli pengamanan. Beberapa konflik yang sempat terjadi dan berhasil ditangani yakni menyangkut ganti rugi lahan, hingga pencurian komponen alat berat milik pekerja proyek IKN Nusantara. Beliau menjelaskan bahwa pihaknya bersama dengan unsur Forkopimda dan pemerintah daerah serta berkoordinasi dengan otorita IKN terkait pengamanan di wilayah IKN Nusantara, khususnya KIPP. Kawasan inti pusat pemerintahan IKN Nusantara mulai dipasang papan nama batas wilayah, sehingga warga dilarang melakukan aktivitas pembangunan. Mereka meminta agar otorita IKN membentuk sistem holistik yang bisa mengontrol para pekerja. Sementara pada 2023 ini,
Polres PPU akan melakukan terobosan baru dalam pengamanan. Pada 2023 ini juga, pengamanan juga akan difokuskan pada permasalahan lahan, bekerja sama dengan Kejaksaan dan TNI. Saat ini, Polres PPU mulai mengidentifikasi konflik tentang lahan yang memungkinkan terjadi baik antara masyarakat dan masyarakat dan badan hukum maupun antara badan hukum dan badan hukum lainnya. Pengamanan pembangunan IKN Nusantara tidak hanya dari ancaman manusia, akan tetapi juga dari segi cuaca. Maka dari itu alat-alat canggih juga dipasang di sana. Salah satunya yaitu upaya Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kalimantan Timur memasang peralatan sensor cuaca canggih Automatic Weather Station di kawasan IKN Nusantara. Alat Automatic Weather Station atau AWS berfungsi mendeteksi 4 sensor, di antaranya sensor angin, suhu, kelembaban, hingga curah hujan. Alat berupa menara tersebut dipasang tepat di kawasan inti 0 IKN Nusantara dengan dikelilingi pagar besi untuk pengamanannya. Koordinator BMKG Kalimantan Timur, Erika Mardianti, mengatakan pemasangan alat tersebut sebagai bentuk dukungan BMKG dalam perkembangan pembangunan ibu kota Nusantara yang sesuai dengan tupoksinya. Pihak BMKG harus memberikan dukungan penuh terutama peralatan-peralatan, karena memang di titik IKN Nusantara belum ada peralatan pendukung. Untuk itu dipasanglah AWS ini. Menggandeng pemerintah pusat dan Kementerian PUPR, pemasangan menara AWS dengan radius 110 km tersebut berjalan tanpa halangan. Karena dalam pemasangan alat ini ada standarnya, yaitu jangan sampai ada halangan. Lebih lanjut, wilayah Sepaku yang menjadi kawasan IKN masuk dalam wilayah yang cenderung basah, sehingga alat tersebut perlu untuk mendeteksi cuaca di wilayah IKN secara lebih detail. Semoga dengan segala upaya yang dijalankan bisa memperlancar pembangunan IKN Nusantara, sehingga bisa selesai sesuai target. Kita sebagai masyarakat sangat mendukung pembangunan ini. Semoga Indonesia semakin maju. Itulah informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga sedikit banyak ada manfaatnya, dan temukan informasi yang tidak mungkin kalian temukan di tempat lain, karena hanya di sini informasi yang tidak dibahas akan saya bahas secara lengkap. Jadi pantau terus channel ini untuk mendapatkan jawaban dari apa yang kalian cari. Sudah saatnya saya undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video menarik selanjutnya.